jembatan terpanjang di Indonesia. Pernah dengar sebelumnya? Mari kita bahas mengenai bangunan masif ini. Terletak di Selat Madura, bangunan yang memiliki bentuk arsitektur modern dan berteknologi tinggi, terletak di antara Pulau Jawa dan Madura, yang saat ini kita kenal sebagai Jembatan Suramadu. Jembatan Nasional Suramadu berdiri melintasi Selat Madura yang menghubungkan dua kota, yaitu Surabaya dan Bangkalan. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini dinobatkan sebagai jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Sebelum adanya jembatan Suramadu, masyarakat Madura bergantung pada kapal feri untuk melakukan penyeberangan melewati Selat Madura ke kota Surabaya. Pemerintah memutuskan membangun jembatan terpanjang di Indonesia dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni tahun 2009. Pembangunan ini menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Mengingat lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik, kemampuan jembatan Suramadu dalam menahan gempa sangat efektif. Jembatan ini dirancang dengan kemampuan untuk bertahan terhadap guncangan gempa hingga 7 skala Richter, untuk melindungi komponen struktural jembatan dari kerusakan akibat air laut. Jembatan Suramadu dilengkapi dengan sistem anti korosi pada fondasi tiang baja. Sistem ini memperpanjang umur struktur jembatan yang berada di lingkungan laut. Jembatan ini memiliki lebar 30 meter dan panjang 5.438 meter yang terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian causeway atau jembatan layang, bagian ini paling dekat dengan daratan dan terdiri dari 36 bentang untuk sisi Surabaya dan 45 bentang untuk sisi Madura, dengan panjang masing-masing bentangannya adalah 40 meter. Bagian ini memiliki panjang total 1.458 meter di sisi Surabaya dan 1.818 meter di sisi Madura. Jika kita intip dari bawah, kita akan mengetahui pada bagian causeway tersusun dari girder precast sepanjang 40 meter di setiap bentangnya yang berfungsi menahan struktur jalan di atasnya. Dan terdapat pile cap yang digunakan sebagai penghubung antara tiang panjang dan girder. Pada bagian approach bridge atau jembatan penghubung memiliki panjang total 672 meter di kedua sisinya. Bagian ini menghubungkan main bridge dan causeway, sehingga setiap tiang pondasi memiliki tinggi yang berbeda. Dan bagian ini menggunakan press-truss box girder untuk menopang jalan di atasnya. Kita beralih ke bawah. Pada bagian approach bridge, digunakan pondasi V-pier untuk distribusi beban yang optimal dan memberikan kekakuan yang lebih tinggi terhadap gaya lateral. Main bridge atau jembatan utama, bagian ini memiliki total panjang 818 meter dan menjadi tempat berdirinya pilon kembar yang terbangun di jembatan Suramadu. Kalau kita bedah, terdapat bagian-bagian lain seperti crossbeam, stinger, utility pipes, stayed cable, dan concrete. Jembatan ini direncanakan memiliki 3 jenis lajur untuk kendaraan. Sisi terdalam terdapat 2 lajur yang memiliki lebar 3,5 meter pada masing-masing jalurnya. Jalur ini digunakan sebagai jalur kendaraan roda 4 atau lebih. Lalu di bagian tengah terdapat lajur lambat atau darurat yang memiliki lebar 2,75 meter. Dan di bagian terluar terdapat lajur untuk pengendara sepeda motor. Lalu, apa yang membuat jembatan ini bisa tetap kokoh menahan beban bangunan dan kendaraan sebanyak itu? Mari kita berkenalan dengan struktur V-pier. Bagian ini merupakan salah satu komponen struktural utama
pada jembatan Suramadu yang memiliki bentuk menyerupai huruf V. Ini adalah bagian penting yang menjadi tumpuan approach bridge dan cable stay main span. Karena itu, V-pier menjadi pekerjaan yang krusial. Lalu box girder, yang merupakan elemen struktural berbentuk kotak berongga yang bagian dalamnya dibuat dan dirancang dari beton bertulang atau baja. Bagian ini memastikan kekuatan dan stabilitas serta sebagai pendukung kemampuan menahan gaya torsional dalam konstruksi jembatan Suramadu. Pile cap merupakan struktur beton yang menghubungkan beberapa tiang pondasi menjadi satu kesatuan dan mendistribusikan beban dari struktur atas ke tiang-tiang pondasi. Jembatan ini menggunakan teknologi cable stayed, di mana dek jembatan atau lantai jembatan ditopang langsung oleh kabel-kabel yang terpasang secara diagonal dan terhubung ke menara atau pilon jembatan Suramadu. Kabel-kabel ini memiliki konfigurasi pola fan dan heart pattern, di mana kabel-kabel yang dipasang secara paralel dengan jarak yang seragam dan terhubung pada kedua sisi pilon. Teknologi cable stayed digunakan karena memiliki kekakuan dari kabel lurus yang lebih besar daripada kabel melengkung, sehingga beban lalu lintas yang dinamis dan angin kencang dari Selat Madura yang mengenai dek jembatan langsung didistribusikan ke menara melalui kabel-kabel penahan, sehingga struktur jembatan lebih stabil dan mampu menahan beban besar. Dari segi efisiensi struktur dan ekonomi, jembatan cable stayed mampu mencapai bentang panjang dengan penggunaan material yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jembatan gantung, sehingga lebih hemat biaya dan efisien dalam pelaksanaan konstruksi. Serta penggunaan teknologi ini mempermudah para insinyur untuk melakukan analisa lebih cepat dalam proses perencanaannya. Dengan teknologi cable stayed, membuat konstruksi pilon kembar pada jembatan Suramadu hanya setinggi 146 meter dan menciptakan ruang bebas di bagian bawah sebagai lintasan kapal atau navigational clearance setinggi 35 meter. Sehingga pembangunan jembatan ini tidak mengganggu aktivitas dari kapal-kapal laut. Di puncak pilon juga dilengkapi dengan sistem perlindungan petir. Sistem ini digunakan untuk mencegah gangguan ke pengguna jembatan dan fasilitas penting yang terinstal di jembatan Suramadu, sehingga semua peralatan dan proses perjalanan masih bisa berjalan dengan lancar meskipun cuaca sedang buruk di batas tertentu. Kalau kita perhatikan lebih detail, terdapat pagar lengkung tambahan di bagian terluar main bridge. Pagar lengkung atau guardrail ini berfungsi sebagai pengaman agar kendaraan dan pejalan kaki tidak tergelincir keluar saat terjadi badai di tengah laut, karena sangat susah sekali untuk dilakukan penyelamatan yang cepat jika terjadi kecelakaan di tengah Selat Madura yang memiliki ombak yang ekstrim. Tidak hanya pengaman aktif, guardrail di sini berfungsi sebagai reduktor dampak dari hembusan angin kencang untuk kendaraan yang melintas. Maka dari itu, pada area main bridge, batas kecepatan yang diperbolehkan adalah 80 km per jam. Fungsi lain jembatan Suramadu, selain sebagai jalur transportasi, jembatan ini juga berfungsi sebagai infrastruktur penghubung listrik dari PLTU di Jawa ke jaringan distribusi di Pulau Madura. Sistem kabel-kabel tegangan tinggi ini terpasang di bawah jembatan, sehingga terlindungi dari paparan langsung cuaca di laut, tapi memungkinkan untuk akses pemeliharaannya. Fungsi tambahan ini berdampak kepada industrialisasi dan ekonomi di Madura, sehingga memiliki pasokan listrik stabil, dan sistem ini bisa menghemat biaya pembangunan dibanding harus membuat jalur transmisi di bawah laut. Sistem keamanan di jembatan Suramadu sudah didesain sedemikian rupa, seperti penambahan sensor angin yang berfungsi untuk mendeteksi apakah kondisi jembatan aman untuk dilewati atau justru tidak aman. Pemberitahuan tersebut akan diumumkan melalui papan elektrik yang tersedia di setiap gerbang masuk jembatan Suramadu. Jika terjadi suatu kendala di jembatan,
seperti cuaca tidak mendukung, maka akses jalan akan dihentikan sementara sampai keadaan membaik di rentang yang aman. Pernahkah kalian menduga mengapa jembatan Suramadu bisa bertahan di situasi laut yang ekstrim? Atau bagaimana struktur pondasi bawah airnya sehingga jembatan Suramadu bisa bertahan sampai sekarang? Mari kita menyelam ke bawah air. Terlihat tiang-tiang baja yang menopang jembatan di bawah air. Tiang panjang ini dipindahkan dari tepi pantai menggunakan ponton, crane 25 ton, dan truk trailer. Tiang-tiang ini terbuat dari baja yang sudah dilakukan coating, sehingga bisa diaplikasikan di dalam air laut tanpa harus khawatir dengan terjadinya karat. Mari kita lihat lebih detail. Tiang panjang ini memiliki diameter 2,7 meter dan panjang 35,2 hingga 37,5 meter. Ini sudah disesuaikan dengan keadaan, dengan kondisi di Selat Madura. Jika kita potong, kita akan melihat penyusun dari pondasi ini adalah pasir di bagian bawahnya. Lalu terdapat tulangan yang ditutup dengan cor beton dengan mutu beton K300. Selayaknya jembatan yang menghubungkan dua pulau. Bangunan ini dibuat di atas laut yang memiliki tanah lunak di dasarnya, gelombang laut yang ekstrim, dan badai yang siap menerjang. Maka, untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi pekerjaan di laut, beberapa persiapan seperti perakitan rebar, persiapan bahan baku untuk beton dan casing pipa dilakukan di shipyard. Di sini, beton yang dibuat adalah girder, diafragma, dan deck slab. Semua beton ini diantarkan ke lokasi pengerjaan jembatan Suramadu dan dipasangkan ke proyek. Sebelum dilakukan ereksian girder, kita harus menyatukan beberapa girder dengan kabel strand, sehingga antar pondasi di jembatan bisa terhubung dan selanjutnya dilakukan stressing menggunakan mesin hidrolik. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan girder pada tiap pondasi dan disusul dengan bagian-bagian lainnya seperti diafragma dan slab. Jembatan Nasional Suramadu bukan sekadar penghubung dua daratan, melainkan simbol kebanggaan dan kemajuan teknologi di Indonesia yang berhasil meningkatkan ekonomi dan infrastruktur di Pulau Madura. Ini bukti bahwa ketika ilmu pengetahuan bersanding dengan kerja keras, akan menghasilkan visi yang menciptakan solusi dan membangun Indonesia yang lebih kuat.